Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, terlebih untuk kelas remaja. Kita bertemu kembali, bukan bertemu kembali, ini sebuah format yang baru. Jadi sudah lama gara-gara COVID-19 kita nggak ada ibadah. Untuk itu kita berpikir memutar otak bagaimana caranya kita bisa beribadah. Nggak bisa juga karena memang nggak boleh gitu. Iya. Ya makanya terus kita akhirnya dituntut kreativitas masing-masing guru, dan mungkin ini bentuk kreativitas kami. Menggunakan apa yang ada, Iya. bisanya ya. Menggunakan apa yang ada, kita mau sok-sok podcastan gitu ya bersama Sandy Kurniawan. Wah, tepuk tangan. Ini mau Masih apa ini? Mas Sandy atau sudah Bang Sandy ini? Oh, Mas aja lah. Oh, Mas Mas Sandy. aja. Oke. Sambil diminum. Oke, siap. Tak nyeruput dulu. Santai-santai saja kita. Coklat dan saya kopi hitam. Semoga tidak ada yang puasa di antara kita. Ya, ini podcast apa adanya, dengan alat apa adanya, dengan ruang apa adanya. Ya, dengan orang apa adanya juga. Orang ini. apa adanya juga, lighting apa adanya. Teman-teman di sana bisa nyaman menyaksikan kami, tapi kami di sini sauna ya, nggak ada AC-nya. Oh, panas. Mau pakai kipas angin takut berbek Iya, suaranya. ya. Kita gas aja lah. Oke, Mas Andy, Ya, apa Mas? kita kan untuk segmen anak remaja GSJA Kristus Raja. Tahu nggak siapa saja anak remaja gereja kita untuk saat ini? Wah, siapa ya? Udah lama. Apa tuh kemarin aja keluar kota terus, pas sekarang nggak bisa ibadah ya nggak tahu. Oke, saya mungkin perkenalkan ya Ya. beberapa. Mungkin nanti kalau terlewat ya mohon maaf. Cuman ketika saya sebutkan satu nama, tolong dikomentari menurut Mas Hendy anak ini seperti apa. Wah, siap. Oke. Oke ya. Ya semoga kenal semua ya, mungkin ada beberapa yang baru. Yang pertama, Dido. Wah, Dido mah legend dia. Kenapa legend? Karena di mana-mana tuh kayaknya mesti harus ada nama Dido gitu. Oh ya. Dari dulu mesti umpan akhir-akhir semua ke Dido terus. Gitu. Oke. Striker ya. Striker ya. Oke, mantap. Dibabat Dido terus gitu. Tahu nggak Dido sekarang lagi aktif di mana? Apa aktif apa Dido? Stand up komedi Salatiga. Apa iya? Iya. Mantap Dido. Bener. Beneran dia lagi. Tiap hari nulis punchline gitu. Mantap. Ya cuman mungkin mentalitasnya yang tetap harus dipoles. Oke, Dido ya. Terus kedua Adrian. Adrian itu apa ya? Apa ya Adrian ya? Kenapa ya? Ada apa dengan sosok Adrian kok susah mendeskripsinya apa ya? Atau tidak terlalu dekat mungkin dari dulu. Ya deket sih deket, tapi ya dia kayak kurang grapyak itu Mas. Kurang supel gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak orangnya beda kayak aku gitu. Nah, aku kan belak-belakan gimana. Extrovert. Nah, extrovert. Dia mungkin lebih ke introvert Iya, nggak atau tahu. ambivert ya. Tiap orang beda-beda. Beda-beda, oke. Cuman dia mulai aktif pelayanan, main drum. Terus siapa lagi ya? Andre Dido mirip-mirip Andre. Mirip-mirip ya, striker ya. Striker dia. Andre itu dari dulu, dari PPA, dari apa, dari gereja, terus sih semua pokoknya mirip Dido lah. Andre ini dibabat habis Andre Dido tuh semua jadi orang apa ya? Jadi apa namanya lupa. susah mikir ya. apa ya, jadi trendsetter gitu. Oh, trendsetter, ya. oke. Saya juga pas ngajar paling suka kalau Andre masuk karena jadi hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak terpikir tuh akhirnya ada gitu. Iya, jadi nggak garing apa bingung gitu kan. Exactly like that. Oke, sudah berapa? Sudah 3 ya. Cowok-cowok itu siapa lagi? Jordan, kenal nggak? Oh, Jordan itu ya, adik Panji itu ya. Yes. Nah, udah tahu nih itu dia pendiam banget masalahnya. Pendiam banget. Pernah ajak ngobrol,
dia cuma jawab sekata, bingung meh. Meh membuat apa tuh? Topik apa bingung aku Jordan. Oh gitu iya. Cuman salutnya adalah ketika kita minta tolong Jordan langsung tidak banyak kata langsung. Ya itulah manusia ada plus minusnya ya. Terus kemudian cowok-cowok kayaknya udah habis, siapa lagi udah. Cewek sekarang mulai Rosa adik Vira. Yes. Kamu ingatnya Vira ya? Iya waduh. Ya kan Salah dari itu. PPA bareng terus dari PPA dulu. Satu kelas dulu sama Vira. Ya satu kelas dari PPA sekolah minggu. Sekelas terus. Oh iya. Tidak ada yang diingat dari Rosa atau punya pengalaman apa gitu? Enggak sih. Nggak ada ya? Ya ada paling lupa gitu. Ada paling lupa. It's okay. Rosa kita tinggalkan Rosa ke Hana. Hana tuh sing satunya sok bareng Rosa itu kan. Iya, dalam banyak kesempatan kayak kakak beradik mereka. Iya, mesti nggak bisa dipisah itu dia. Kalau ada Hana, paling situ pasti ada Rosa. Kalau aku lihat gitu. Oke. Pas sering ketemu dia harus berdua tuh ada gitu. Ya, sahabat karib mungkin. Oke, Hana, kemudian Ane. Anak-anak Ibu Rudi. Yes. Dan Pak Sinom ya. Pak Sinom. Nggak ya. mungkin Bu Rudi sendirian. Kalau Bu Rudi kan sambel ya. Acara apa itu? Kalau Ana itu cantik dia. Oke. Oke. Yang lain nggak cantik Wah? Ya cantik, tapi kan subjektif ya, menurut orang beda-beda. Oke. Tapi Ana cantik. Oke Ana, kalau kamu mendambakan sosok lelaki idaman sudah ada yang memujimu terus terang. Wah jangan gitu. Jangan gitu. Oke, Ana cantik. Then Angel, do you know Angel? I don't know sih. Angel itu jadi ada satu keluarga dari Papua yang di gereja kita. Ada Peter, ada Max, salah satunya Angel itu yang ada di kelas remaja. Oh, tahu. Yang cewek tapi yang paling gede itu ya? Kayaknya ya. Nah, dia dekatnya sama si Jackson sih malah. Oh Jackson. Jackson mah dekat dengan semua orang. Iya, betul. Oke, jadi nggak terlalu kenal, Belum terlalu. Oke, siap. Oke, siapa lagi ya? Kayaknya udah cukup. Ya itu aja kan kayaknya. Jordan sudah. Iya sudah. Dan Mas Hendy sebetulnya saya undang ke sini ada hal yang pengen saya tanyakan sebetulnya. Mungkin teman-teman tahu Mas Hendy, tahu kenal gitu kan. Bukan hanya tahu tapi kenal. Cuman ada hal yang mungkin belum terungkap. Nah, kita mau buka-bukaan di sini gitu. Mau dibuka-buka ya. Mumpung ruangan sepi ya. Apa ini Mas? Oke. Apa yang mau dibuka dari saya ini? Enggak ada yang spesial ini Mas. Oh enggak, ada spesial. Kalau ngomongin tentang Mas Hendy pasti banyak di antara kita langsung berpikir stan dan teman-teman harus tahu bahwa Mas Hendy ini satu dari sekian banyak. Angkatan berapa Mas? Wah kurang tahu angkatan berapa ya, udah dari dulu masalahnya. Enggak, maksudnya masuk itu tahun berapa? Oh tahun 2018. Angkatan 2018. Satu dari ribuan orang yang akhirnya terseleksi dan menjadi mahasiswa STAN. Itu dari 140.000 pendaftar. 140.000 pendaftar. Yang kemudian dikecilin, tiap provinsi itu ada berapa ya? 4.000 atau 8.000 gitu. Oke. Terus yang final terakhir itu cuma 7.000. Ya puji Tuhan banget. Wow. 140.000 terus per provinsi 4.000 seleksinya ya. Ya. Kemudian diseleksi lagi sampai akhirnya angkatan 2018 itu 7.000 siswa. Ya. Dan Anda salah satunya. Puji Tuhan. Haleluya, mantap ya. Itulah itu yang penasaran sebetulnya pengen saya tanyakan sebetulnya, dan mungkin teman-teman remaja yang lain juga penasaran. Bagaimana sih kisahnya gitu dari awal kok bisa
gimana ya kok bisa tertarik terus akhirnya jalan-jalan apa saja yang telah Mas Sandy lalui? Siap. Monggo diceritakan. Oh dulu itu pertama tahu stan itu karena dari guru BK SMP mas. Oke. Karena guru BK SMP kan biasanya pas masuk pelajaran presentasi tentang apa itu nggak cuman dari SMA yang selanjutnya, tapi juga kuliah juga. Dari kuliah itu banyak sih universitas-universitas lain yang di promo beri promo di kelas sama guru BK itu, terus banyak dari apa tuh apa ya, dari tempat kursus-kursus juga ada banyak, tapi nggak tahu kenapa kok stan itu ya kayak aku banget, nggak aku banget sih, tapi aku pengen ke situ gitu. Nggak tahu tiba-tiba kok bisa ke situ. Masalahnya guruku BK tuh sangat memotivasi itu mas. Jadi pas SMP pokoknya kalau kamu punya impian, tulis di kertas impianmu kemana, tempel di depan apa tuh, kalau tidur kan depan ada tembok. Iya, depan tempat tidurnya itu ya. Pas di depan tempat tidur itu tulisan kamu impianmu kemana, terus pengenmu apa, cita-citamu apa. Udah, kamu usaha terus, kamu berdoa, jalani, besok kamu pasti bisa. Nah setelah itu aku kok percaya gitu loh, guruku, karena guru BK SMP itu dia jadi menyemangati. Aku langsung nulis itu. Aku ingat nulis kan, dari nulis urut tuh dari SD, SMP, SMA, terus ada satu lagi stan. Nah itu tanggal 29 Juli 2016 sampai sekarang masih tak tempel depan tempat tidur rumahku. Luar biasa. Sampai merema ya? Iya puji Tuhan. Itu ya walaupun kalau tak ceritain gini secara garis besar ya kelihatan enak, tapi banyak struggle di belakang itu. Oke, nanti kita kupas struggle-nya. Cuman kenapa kok bisa tertarik stan? Apakah gajinya? Enggak gitu sih mas, karena ya kalau orang tahu stan itu kan habis dari lulus langsung kerja. CPNS kan, ya yes. CPNS. Nah mungkin karena kalau sekarang kan nyari kerjaan juga susah, mungkin karena itu pemikiranku ke depan ya udahlah coba aja stan, kalau bisa masuk terus langsung kerja, ngapain harus ambil universitas lain, kalau universitas lain kan harus nyari lowongan pekerjaan dulu kan, belum tentu keterima. Nah gitu. Oke. Ini saya sebelum Sandy kesini baca-baca, nggak tahu Sandy tahu atau enggak ya tentang stan gitu kan. Apa ini? Dulu stan sekarang sudah jadi politeknik ya, PKN ya. Iya, PKN. Oke. Teman-teman harus tahu bahwa stan itu adalah perguruan tinggi. Politeknik sama perguruan tinggi sama nggak sih? Bedanya apa sih? Kalau tempatku tuh kayak tuh mas, apa namanya? Kayak lebih kejuruan. Kejuruan, jadi kita kayak SMK-nya gitu. Nah, kalau universitas kan lebih ke kayak SMA general gitu ya. Ya. Oke, sekolah tinggi milik Kementerian Keuangan. Betul. Oke, Kementerian Keuangan. Dan teman-teman tahu nggak gajinya? Ini kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Yang paling dasar adalah biasanya belum terlalu punya jabatan, masih lulus terus kemudian diperbantukan, entah jadi ahli komputer, entah apa-apa itu sekitar 10 jutaan, sekitar. Kemudian naik lagi, kemudian kalau sudah punya jabatan eselon 3 itu bisa sampai 40-an. Iya, kalau eselon 3 mah. Eselon 3 ya? Iya. Terus naik lagi eselon 2 itu bisa 80-an. Naik lagi eselon 1 itu bisa 100 juta ke atas, bener nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Masih kuliah. Belum pernah merasakan mendapat gaji itu. Karena saya cari ya, apa ya tentang stan itu, yang pertama adalah gajinya sebetulnya. Saya kan penasaran stan itu, saya cari. Gajinya gila ini ya. 1 bulan segitu ya. Kayak gimana itu? Tapi ya memang itu ya mas, maksudnya masuknya sendiri itu seperti apa susahnya stan itu tuh? Kalau masuknya sendiri ya susah. Pertama dari saingan itu kan, yang diterima 7.000, saingannya 140.000. Itu udah berapa persen itu kan? Iya, kemungkinan kalau matematika 1 per berapa itu. Nah, kemungkinannya kecil kalau bandingkan segitu. Terus apa ya? Pertama saingan.
2 terus materi buat seleksi pendaftaran itu juga nggak kayak SMA. Itu udah high level of thinking. Wow, level of thinking. Itu, kalau ngerjain soal biasanya di buku-buku SMA gitu kan gampang. Terus ini kalau ini soalnya itu muter-muter gimana aneh kan, nggak awam gitu kalau dilihat. Berarti levelnya nggak seperti biasanya, naik ya? Apa sih maksudnya tahap-tahap apa saja yang dulu dilalui? Kalau tahapnya dulu pendaftaran online biasa, masuk ke web sign itu, up ya. sign up. Habis itu dari pendaftaran sign up itu dapat kartu peserta. Kartu peserta buat ikut ujian. Nah, tinggal ujian sekali. Pas tahunku 2018 nggak ada ujian fisik masalahnya. Ujian fisik lari gitu? Iya, kalau yang tahun-tahun depan ada lari, push up, sama shuttle run, sama sit up, udah. Oh, begitu. Dan kemudian ujiannya di mana waktu itu? Ujian aku di Semarang. Tapi bisa yang Jawa Tengah tuh bisa milih sih antara Jogja sama Semarang. Oh, dan Anda lebih ke Semarang? Iya. Oke. Sama-sama Platha ya? Platha. Platha community. Iya. Di mana-mana ada Platha community. Oke. Kemudian setelah ujian ini tahap apa lagi yang Mas Hendy lakukan? Atau sudah cukup ini terus kemudian nunggu pengumuman? Pas itu cuma nunggu pengumuman, tinggal nunggu pengumuman. Karena nggak ada ujian fisik. Kalau yang tahun 2019 kemarin ada tambahan, nggak cuma tes masuknya aja, tapi ada psikologi juga, sama tes fisik gitu. Jadi setelah tes ujian masuk itu, terus ada tes psikologi sama tes fisik juga itu. Tapi 2018? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. 2019 dan berikutnya? Ada. Ada lagi? Kan untung ya? Ada. Jadi timingnya pas ya? Angkatan itu ya? Iya. Oke, akhirnya pengumuman keterima dan langsung kuliah gitu aja? Ke Bintaro ya? Iya, langsung ke Bintaro. Ke Bintaro, alright. Awal masuk bagaimana Mas? Awal masuk ya... It's hard atau biasa saja? Ya pertama ya susah lah. Susah? Biasanya dari rumah bareng-bareng orang tua, terus pisah ke sana jauh kan. Terus kalau di rumah tuh ngapa-ngapa udah ada orang tua yang bantu nyuci. Terus pas kuliah seru banget. Serunya gimana? Nyuci sendiri. Oh iya. Terus nggak laundry? Enggak. Kalau saya laundry. Wah. Bodoh amat. Nyuci terus nyari, kan kalau di rumah kan makan, tinggal buka tudung saji langsung makan kan. Habis kalau udah di kosan itu, jalan agak jauh gitu kan, asik Mas. Asik ya? Asik. Ada ya kan harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yes, exactly. Tapi malah enak ya. Kalau kita di rumah orang tua tuh makan nggak bisa protes. Adanya apa, ya udahlah kita makan ini kan. Kalau ini kan malah bingung. Ya bingung. Saya siang ini mau makan apa ya? Menunya banyak. Itu. Tinggal lihat dompet kan. Oh, cukup. Iya. Itu sih. Terus kan pergaulannya juga kan di Jawa Tengah sama agak Jakarta sana dikit kan, orang berpikirnya pergaulannya nggak bebas banget sih, bahaya, agak keras atau gimana. Tapi itu kalau pergaulan itu tergantung dari orangnya sendiri. Jadi kalau kamu bisa menjaga hidupmu, terus bisa milih-milih teman, dapat nyari teman-teman yang sefrekuensi atau yang gimana ya, enak diajak main, terus saling mendukung satu sama lain, ya pergaulannya nggak bakal keterlaluan gitu. Oke, berarti itu ya Mas kuncinya ya. Berarti bener ya kata Alkitab tuh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul sekali itu. Jadi kita harus pintar-pintar cari temen lah. Kalau misalnya punya cita-cita, cari teman-teman yang mendukung cita-citamu juga. Oke.
Saya juga pernah dengar itu sih, teori itu. Saya lupa dari mana. Kamu jadi orang kaya, kamu harus gaul dengan orang kaya. Kamu mau jadi orang yang berhasil, kamu harus gaul dengan orang yang berhasil. Bukan serta merta jadi berhasil, tapi habit dari orang itu yang kita otomatis akan copy gitu ya. Oke, mantap. Oke, teman-teman remaja, hati-hati dengan pergaulanmu ya. Betul. Sangat menentukan kamu berhasil atau apa ya, mau dilupakan atau mau dikenang, tergantung pergaulanmu. Betul sekali. Sama juga apa tuh? Kalau sama orang tua tuh nurut gitu aja. Oh iya. Iya, harus itu, Mas. Berarti Mas Hendy adalah tipe-tipe penurut sebetulnya. Iya, saya tidak pernah memberontak sama sekali. Sama sekali. Haleluya, mantap ya. Benar-benar lelaki idaman. Halo Ana. Tapi agak aneh ya sebetulnya kita ngobrol di tempat ini ya. Maksudnya teman-teman harus tahu bahwa Mas Hendy adalah salah satu teman saya yang sering naik gunung bersama. Oh iya. Biasanya kita ngobrol curhat-curhat di atas awan gitu ya. Melihat indahnya kota-kota di bawah. Wah, orang kecil-kecil. Orangnya nggak kelihatan. Mana nih? Dan mereka juga bisa lihat kita gitu ya. Sekarang kita harus ngomong di depan kamera, kemudian di ruangan yang sempit, lighting yang memadai lah, yang ya secukupnya. Bikin tambah sipit saya kan yang lighting. Asli, nggak dibuka gini sakit sekali. Oke, tapi seru ya Mas, maksudnya proses masuk stan. Orang-orang pada berlomba-lomba masuk stan gitu. Kemudian Mas Hendy bisa jadi bagian dari stan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Do you believe it? Ya. Yes, I believe. Ada nggak pengalaman secara rohani, maksudnya dalam proses Mas Hendy, proses untuk masuk ke stan itu, pertolongan Tuhan apa yang benar-benar, wah ini kalau nggak karena Tuhan ini nggak mungkin gitu. Ya. Ini cerita pribadi ya. Sebelum keterima di stan itu, semua pendaftaran universitas tak coba Mas. Dari SNMPTN, SBMPTN, dari ujian mandiri, ada berapa ya? 4 universitas tak coba. Puji Tuhan nih nggak masuk semua. Nggak masuk semua. Terus setelah dari pengumuman itu sempat Mas, aku Tuhan kok apa tuh? Aku nggak entuk kuliah apa piye tuh gitu. Pertama sempat down itu, nggak keluar, ya keluar kamar itu cuman buat makan aja terus balik kamar terus. Ya mikir kayak nyalahin keadaan terus pengen mencari Tuhan, kenapa sih kok aku gini? Masalahnya gini Mas, ada temanku yang effort buat masuk universitas itu kurang dari aku effortnya wes belajar terus ternyata high effort ya. High effort terus usahaku ki ya wes maksimal kayak tapi kok temanku sing padahal dia nggak pernah belajar, dia nge-game malah keterima, kan kudunya aku sing ning kono ya gitu. Oh gitu ya. Sakit hati gitu loh. Sampai apa ya Mas, nggak pengen ketemu orang pas itu, pas setelah pengumuman itu ya. Sempat sampai seperti itu? Iya. Wow. Sempat nyalain keadaan gitu, terus ngopo tuh kok abot mana gitu. Apa ini jalanmu Tuhan, pernah tanya gitu tuh. Terus berdoa pada Tuhan. Ya setiap pas itu sendiri juga berdoa juga. Terus setelah berapa hari ya, hampir 3 hari itu kayak nyalahin keadaan, terus kayak apa tuh nggak terima sama temenku, tapi setelah 3 hari itu cobalah sing tenang gitu, terus optimis, masa depanmu nggak berhenti karena kalau kamu nggak terima di universitas aja, kamu ada jalan yang lain. Mesti aku mikirnya langsung mulai gitu. Dan karena orang tua Mas, karena orang tua aku kan ngelihat aku kan selama 3 hari itu kan cuman keluar kamar meng pas maam tok gitu. Aku mikir nek orang tua aku ngene terus aku mesake orang tua aku. Oh gitu. Terus cobalah, aku masih ada kesempatan buat masuk stan. Nah gitu lah. Padahal ini paling berat ya.
Paling berat itu. Mas. 4 ditolak ya. Nah, 4 ditolak. 4 ditolak, kemudian ini masih ada 1, Iya. tapi paling Ya, berat. betul, itu paling berat itu. Nah, Secara manusia mentalitas pasti terganggu. Saya loh, masuk sini aja nggak masuk, apalagi masuk yang ini gitu ya. betul, iya. Tapi bagaimana cara waktu itu kisahnya, akhirnya mentalitasnya bisa terbangun lagi? Ya, habis itu kan 3 hari tuh nggak ngapa-ngapain, cuman masuk kamar udah nggak ngecek HP juga. Tapi setelah hari ketiga tuh buka HP, banyak teman-temanku yang ngasih support itu Mas. Oke. Heeh. Ya apa tuh, nggak apa-apa, kamu masih ada 1 kali lagi buat ke stan gitu. Nah, udah aku percaya kamu mesti bisa masuk stan gitu, temanku ngomong gitu kan. Itu teman yang main game tadi? Bukan. Kira. Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi. Oke. Terus itu apa Mas? Ini tanpa edit ya, saya harus cek dulu. Teman-teman tahu itu apa? Indosat kasih promo. Sorry ya, ini Kira memori full apa gimana? saya juga udah deg-degan itu. Maaf ya, ini karena minim editing jadi ya Iya. seperti inilah, banyak kendala. Oke, lanjut Mas. Pas itu banyak teman-teman, habis itu banyak teman-teman yang support, terus sama karena orang tua itu. Oke. Terus karena di kamar ada mantra tadi, mantra Mantra itu ya. tempel cita-cita, keinginan ke depan itu, jadi wah aku nek terus-terusan gini malah nggak berkembang deh, nggak mikir gitu. Terus alah coba aja, mesti kamu bisa. Itu ya dari situ ya udah mulai latihan ngerjain soal gitu, belajar gitu buat masuk ke stan itu juga. Oke. Teman-teman kalau mau berhasil, jangan anggap jalan ini akan enak saja. 4 universitas ya gagal ya. Iya, gagal. 4 universitas gagal. Dan ada 1 kesempatan lagi, universitas yang paling susah. Paling susah ya, bener ya? Susah, Bener ya? bener. Dan akhirnya masuk yang itu. Teman-teman tahu, saya sih percaya ini bukan apa ya maksudnya. Kalau nggak karena Tuhan tuh nggak mungkin. Iya, betul. Ya, Mas Hendy juga dari SMP udah nempel stan. Kenapa harus keempat ini gitu? Kamu selingkuh loh ini. Ya karena itu Kamu pertama nggak mantep di stan aja. pertama tuh karena ya udah tau lah stan tuh saingannya paling berat kan. Oh iya. Nah, iya itu. Ada agak goyang juga ya. Nah, agak goyang. Alright. Kan manusiawi kan. Yes, Nah, of course. apa tuh? Khawatir manusiawi, tapi ya dari nyoba 4 universitas itu kan juga nambah pengalaman juga. Ngasah mental juga kan, dari 4 gak keterima. Oke. Terus di yang kelima ini mentalku harus lebih kuat dari itu. Yes. Aku yang kelima aja ibuku ngomong, wes nek kamu nggak keterima nggak apa-apa. Apa tuh kamu nggak harus keterima di situ, tapi mesti ada jalan lain, ibu ngomong gitu. Oh gitu. Berarti ibu sosok yang paling sentral ya dalam hal ini. Iya, Oke. Jadi ada banyak pelajaran yang kita dapat hari ini teman-teman. Bahwasanya pergaulanmu menentukan hidupmu. Itu kalau Mas Hendy nggak punya teman-teman yang mensupport itu mungkin Nggak 3 tahu hari di sekarang. kamar nggak tahu ya. Sampai ngapain. sekarang aja nggak tahu ngapain. 3 hari di kamar kemudian disupport teman-teman, disupport orang tua. Guys, orang tua kalian tuh membesarkan kalian dengan harapan gitu. Jangan sampai gara-gara kegagalan kecil terus kamu jadi apatis, kamu jadi drop, kemudian tidak mau berusaha untuk meraih keberhasilan yang lebih besar lagi. Betul. Kita bisa belajar hari ini bahwa kadang Tuhan izinkan kegagalan terjadi karena Tuhan mau sediakan yang lebih besar lagi di belakang. Betul. Dan itu kita nggak tahu sebetulnya guys. Dan kita juga harus do something gitu. Kalau kita udah gagal hancur ya galau gitu. Ya udah selesai gitu. Cuman harus ada tindakan untuk meraihnya. Betul. Oke Mas Hendy. Ada pesan-pesan untuk anak-anak remaja yang sekarang sudah tahu ya, sudah saya kenalkan satu-satu tadi. Iya. Barangkali ada yang, sorry tak potong tadi. Barangkali ada yang pengen jalurnya kayak Mas Hendy itu.
pengen ke perguruan tinggi yang susah tadi. Susah masuknya. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama tuh mental sih juga sih. Jujur mentalmu tuh juga diuji. Alright. Untuk meraih ke depan tuh kalau kamu nggak siap mental, pasti kamu bakal drop kayak pas aku nggak terima itu. Terus berdoa jangan lupa, itu penting Yes, juga of berdoa. course. Apalagi terus nih mas, aku bingung kalau wawancara ini nggak bisa merangkai kata-kata yang baik itu bingung gak gue? Ya masalah, kita breakdown dulu mental dulu. Mental. Mental yang seperti apa dan bagaimana cara Mas Hendy untuk mengasah mental ini, triknya? Gimana ya? Kalau mental itu nggak bisa nggak ada sekolahnya kan? Yes. Nggak ada sekolahnya, nggak ada tempat kursusnya. Mental tuh kamu harus melakukan sesuatu yang kamu rasakan sendiri dan kamu mendapat pelajaran dari apa yang kamu lakukan itu. Oke, berarti kehidupan sendiri yang akan Iya. menempa mental. Betul itu. Seiring berjalannya waktu, semakin tua juga kalian mentalmu juga akan semakin berkembang dan diharapkan mentalmu semakin kuat. Diharapkan. Iya, harus nggak diharapkan harus Ya. kuat, iya. Cuman kenyataannya banyak orang-orang yang hancur mentalnya. Iya. Karena suatu kejadian yang kecil aja, dia mentalnya jatuh. Iya. Suatu kesalahan, jatuh, kemudian tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Akhirnya jadi orang, ya banyak ya maksudnya, bisa jadi stres, bisa Iya. jadi mentalitasnya terganggu kan, minder gitu ya. Tapi ada yang lari ke hal-hal yang negatif, narkoba, Ya, jangan itu. mabuk-mabukan gitu. Ya mabuk kopi. Kemudian saya tertarik dengan berdoa ini Mas. Ada nggak kesaksian tentang berdoa ini? Berdoa. Gini ya mas. Semenjak dari SMP itu, aku setiap di doaku, aku mesti Tuhan tolong Sandy ya Tuhan, Sandy pengen ke STAN, Sandy pengen jadi mahasiswa STAN, berkatilah Sandy jika kehendakmu jadilah gitu. Oke. Bener sumpah itu mas. Dan itu terus. Iya sampai sekarang aku harus lulus dari STAN gitu mas. Harus lulus. Oke. Kalau dulu kan dari SMP terus SMA, Tuhan Sandy pengen masuk ke STAN, tolonglah Sandy, berikanlah jalan kepada Sandy agar Sandy bisa masuk ke STAN. Nah, terus pas udah keterima di STAN, Tuhan Sandy sudah diterima di STAN, tolong berikanlah jalan agar Sandy bisa melewati ini dan Sandy bisa lulus tahun 2021. Oke. Doanya berkembang ya. Iya. Dari Menyesuaikan keadaan. menyesuaikan keadaan. Sangat-sangat kontekstual. Oke, saya masih sebetulnya kalau kita mau bahas ini nggak akan ada habisnya ya. Maksudnya ya saya kenal dengan Mas Sandy, cuman saya juga baru tahu kalau dia sampai 3 hari nggak mau keluar. Kan taunya kan Masih mau makan. Aku Masih keluar cari makan. butuh energi. Energi untuk bergalau-galau ria ya. Oh iya. Tapi Tuhan bekerja sangat luar biasa. Ya teman-teman, banyak pelajaran yang kita dapat. Mentalitas nomor 1, kemudian jangan lupa berdoa. Doa yang tidak putus asa ya. Terus doakan kalau memang itu lentera jiwa kalian. Doakan. Kalaupun tidak dikabulkan dengan Tuhan, yakinlah ada yang lebih besar. Iya. Ada berkat Ada yang lebih baik besar. dari itu. Yes, exactly. Oke Mas Hendy, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ya, sama-sama Mas. Sudah bisa diundang podcast ini. My first experience. Pertama ya, saya juga pertama kali nih. Settingnya masih nggak tahu. Ya nanti mungkin ke depan harus lebih baik. Siap. Denger, Nyanyi Deddy Corbuzier ini. Oh, enggak Wah, mungkin. Enggak. dari apanya mau nyanyiin? Ototnya? Jauh bro. Pinternya jauh. Iya. Ya, denger-denger bawa something ya untuk teman-teman di rumah. Mana tadi? Sebentar. Oh, ini Mas. Ini Wow. kacamata kesayangan ini. Kacamata kesayangan. Apa istimewanya kacamata itu sebetulnya? Ini karena kalau melihat matahari itu
nggak harus sipit-sipit gitu mas, Oh, nggak karena harus hitam gini. ini. Oh. Istimewa ini. Oh gitu. Ini nggak apa-apa buat adik-adik. Nggak apa-apa mas. Oh terima kasih. Ikhlas saya. Ikhlas ya. Mantap. Nah, adik-adik Mas Hendy juga bawa sesuatu. Wis. Cuman nggak mungkin satu ini kita bagi-bagi ya. Jadi kita akan kasihkan ke teman-teman yang mengerjakan tugas dan nanti akan dinilai. Tugasnya sederhana sih. Teman-teman nanti saya akan coba bikin Google Form. Ya saya harap ketika video ini sudah diupload, Google Formnya sudah ready, teman-teman bisa mengisi. Jadi teman-teman dari podcast awal tadi sampai penghujung podcast ini, teman-teman simpulkan sebetulnya teman-teman bisa belajar apa dari kisah Mas Hendy. Tentunya setiap orang pasti berbeda penerimaannya ya Mas ya. Betul. Ada yang mungkin lebih berpoint of view-nya tentang ini, tentang ini, tentang ini mungkin Tiap orang beda-beda. beda-beda. Ya. Dan itu sangat wajar. Jadi teman-teman tolong nanti isikan, bikin sebuah esai sederhana saja. Yang pertama itu apa yang teman-teman dapat belajar? Teman-teman dapat belajar apa dari podcast ini? Kemudian yang kedua ayat Mas. Jadi setelah teman-teman, oh saya belajar tentang pantang menyerah. Oh saya belajar tentang kasih sesama gitu kan. Banyak sekali hal yang bisa kita tarik. Kemudian ayat Masnya apa? Cari ayat Mas itu. Ya. Kemudian kirim ke saya nanti dalam bentuk Google Drive, ya nggak usah dikirim ya Google Drive ya. Kok Google Drive, Google Form. Iya. Google Form langsung masuk ke saya masuk. datanya. Nanti saya akan cek siapa yang paling wow gitu ya. Jangan lupa jangan asal nulis ya. Teman-teman belajar nulis loh. SPOK-nya apa, Wah. kemudian Nggak usah gitu mas, yang Iya, penting harus. simpulan. SPOK-nya apa, kemudian satu paragraf tuh harus ada gagasan utamanya Wah, apa, siap. kalimat utamanya apa, kalimat pendukung apa. Siap. Biar nulisnya jadi bagus gitu. Oke, Biar siap. besok kalau udah kuliah di STAN gitu kan udah nulis-nulis makalah udah bagus ya. Wah, siap. Nggak dicela dosen, nulis opo gitu bocah iki ra jelas. Oke Mas Hendy, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk pre-love ya Wah, istilahnya. berilah. Gitu. Hadiahnya gitu kan. Nanti semoga bisa diikuti dengan baik. Ya, semoga ya apa cerita dari saya itu menambah semangat teman-teman, memotivasi teman-teman juga. Oke. Terus juga nggak pantang menyerah lah. Masa depan itu nggak hanya dari keinginanmu aja, tapi dari Tuhan masa depan itu. Iya. Siap. Terima kasih banyak. Song-song terus masa depan kita. Jangan pernah menyerah. Ada pelangi sehabis hujan ya. Pasti banyak yang sudah pesimis gara-gara COVID ini. Nah, jangan. Jangan. Harus tetap strength ya teman-teman. Mentalitas ya. Kita semua dihajar COVID, tapi mentalitas kita yang akan berbicara. Betul. Itu. Right? Ada iman yang bikin kita selalu berpengharapan, tapi ada hikmat yang membuat kita jadi selamat. Keren gak? Aku bingung menjawab apa, sini aja. Sini aja ya. Oke, teman-teman terima kasih telah mengikuti podcast ini. Podcast ini untuk kalangan sendiri. Ya teman-teman di luar yang mau menyaksikan silahkan. Kalau mau protes jangan ya, ini karena untuk kalangan sendiri. Kalau mau ada yang lebih mengenal Mas Hendy bisa follow apanya Mas? Instagram? Janganlah. Apa? Nggak usah. Nggak bisa. Nggak usah. Ya bisa email nanti. Oh iya, email. Endorse ya nanti ya. Email lah. Zaman kapan email. Tapi bener loh, zaman aku dulu SMA tuh udah punya alamat email, udah keren. Apa ya? Belum ada Instagram, belum ada FB. Ya karena aku SMA tahun 2005 bro. Baru masuk SD bro. Beda jauh ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terus berdoa, terus asah mental menjadi mental yang kuat. Mental anak Tuhan harus kuat dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Bye bye.